Shalom, perkenalkan nama saya Indriani dengan miring 2020-24-0273 Prodi Teologi Kristen, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen. Di sini kami akan membahas mengenai perjalanan pelayanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga, dan ke Roma sebagai pemenuhan tugas akhir UAS dalam pembelajaran perjanjian baru, di mana dapat kita lihat dalam kisah para rasul. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pelayanan Paulus yang pertama. Dalam pasal yang ke-13, Paulus dan Barnabas baru kembali dari Yerusalem. Kemudian mereka diutus Roh Kudus untuk pergi melakukan tugas di daerah yang tertentu. Maka pergilah mereka dengan sukacita. Mereka berlayar ke Seleukia dan kemudian mereka berlayar ke Salamis di Siprus. Di situ mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Setelah itu mereka berlayar ke Pafos, di mana di situ Paulus menegur dan membutakan Elimas yang merupakan seorang tukang sihir. Dari peristiwa tersebut, Gubernur Sergius Paulus percaya kepada Injil yang dapat kita lihat dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Kemudian setelah di Pafos, mereka berlayar ke Perga di Pamfilia, yaitu Asia Kecil. Di sana Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Kemudian mereka berlayar ke Antioquia di Pisidia, di mana di situ Paulus berkhotbah di sinagoga dan banyak orang menjadi percaya, tetapi mendapat penolakan dari orang-orang Yahudi yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-52. Kemudian mereka ke Ikonium. Di situ banyak orang Yahudi dan Yunani percaya, namun terjadi juga penolakan dan mereka berusaha untuk menganiaya Paulus dan juga rekan-rekannya. Yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ketika hal itu terjadi, mereka pun menyingkir ke kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe. Ketika mereka di Listra, Paulus menyembuhkan orang lumpuh, namun ketika itu ia disembah sebagai dewa dan disebut sebagai Zeus, dan juga menyebut mereka sebagai Hermes. Kemudian setelah itu mereka dilempari oleh batu yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kemudian ketika dari Listra mereka ke Derbe yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Di situ mereka memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid dalam ayat yang ke-21. Setelah melakukan pelayanan tersebut, mereka pun kembali ke Antioquia di Syria yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 26 sampai 28. Maka akhir dari perjalanan Paulus dan juga Barnabas ini berakhir di Derbe dan kemudian mereka kembali ke Antioquia di
Syria. Baik, kita telah menjelaskan mengenai perjalanan Paulus yang pertama, dan pada saat ini saya akan melanjutkan mengenai perjalanan Paulus yang kedua. Di perjalanan Paulus yang pertama, Barnabas dan juga Paulus ini kembali ke Antiokhia. Setelah beberapa hari tinggal di Antiokhia, mereka berselisih dan menimbulkan pertengkaran. Di situ Barnabas ingin membawa Markus ikut dalam pelayanannya, tetapi Paulus di sini menegaskan dan menolak jika Markus diikut sertakan dalam pelayanannya, karena Markus ini telah meninggalkan mereka di Pamfilia, yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Kemudian ketika mereka berselisih, mereka pun berpisah, dan Barnabas ini membawa Markus dan mereka berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan mereka berlayar ke Derbe dan juga ke Listra. Jadi Barnabas berpisah dengan Paulus, Barnabas bersama dengan Markus berlayar ke Siprus, dan juga Paulus ini bersama dengan Silas dan berlayar ke Derbe dan Listra. Di situ di Listra dan Derbe ada seorang yang bernama Timotius, di mana Timotius ini mempunyai ibu yang seorang Yahudi dan telah lama menjadi percaya, dan kemudian ayahnya seorang Yunani, sehingga Timotius ini pun diutus juga oleh Paulus untuk ikut dalam pelayanannya. Ketika mereka telah selesai di Listra dan Derbe, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke Troas. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, di mana di situ Paulus menerima suatu penglihatan tentang seorang Makedonia yang meminta agar mereka menyeberang dan menolong mereka. Ketika Paulus mendapatkan penglihatan ini, mereka pun menyeberang ke Samotrake. Kemudian keesokan harinya mereka tiba di Neapolis, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya ke Filipi di bagian Makedonia. Di situ mereka melihat perempuan-perempuan, salah satunya yaitu Lydia, di mana Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, dan Lydia ini menjadi bertobat. Namun di situ juga Paulus dan Silas ini ditangkap dan dipenjarakan karena orang-orang di sana mengatakan bahwa mereka adalah pengacau kota itu, karena mereka adalah orang Yahudi. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-20. Kemudian ketika hal itu telah selesai, mereka pun pergi ke Amfipolis dan Apolonia, dan mereka tiba di Tesalonika. Di situ banyak orang percaya, namun kerusuhan juga terjadi. Hal ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kemudian
Dari Tesalonika mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Berea dan mereka di situ pergi ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi, sehingga orang Berea memeriksa kitab suci setiap hari dan mereka banyak percaya. Dari Berea mereka ke Athena dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-13, di mana mereka di situ Paulus berkhotbah di Areopagus tentang Allah yang tidak dikenal. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya ke Korintus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Di Korintus mereka tinggal selama 1,5 tahun, di mana mereka pada saat tinggal di situ mendirikan komunitas gereja dan mereka mengajar di sana. Yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayatnya pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai 17. Kemudian ketika mereka selesai melaksanakan pelayanannya di situ, mereka pun kembali ke Antioquia di Syria, yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Maka demikianlah perjalanan yang kedua Paulus, di mana Paulus ini bersama rekannya yaitu Silas dan Timotius ikut dalam rekan sepelayanannya, dan Barnabas dan juga Markus menjalankan pelayanannya di Siprus. Demikianlah perjalanan Paulus yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perjalanan misi Paulus yang telah dijelaskan oleh Indriani. Dan di sini terkhusus saya akan membahas mengenai perjalanan misi Paulus yang ketiga, yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 53 sampai 57 Masehi, dan ini merupakan bagian yang sangat penting dari perjalanan misi Paulus. Perjalanan misi Paulus yang ketiga ini dimulai dari kota Antioquia. Setelah beberapa hari tinggal di kota Antioquia, Paulus menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menguatkan hati semua murid. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-23. Kemudian dari situ Paulus melanjutkan perjalanannya ke Efesus, yang dimana di situ Paulus tinggal sangat lama, sekitar 3 tahun. Dan selama Paulus tinggal di sana, ada beberapa hal penting yang terjadi di Efesus, yaitu yang pertama, Paulus membaptis beberapa murid yang sebelumnya hanya mengenal baptisan Yohanes. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu bisa dilihat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kemudian Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa melalui Paulus, yaitu orang sakit bisa disembuhkan lewat sapu tangan Paulus. Itu bisa dilihat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kemudian banyak orang yang bertobat dan kemudian membakar kitab-kitab sihir mereka, yang dimana harga kitab sihir itu berjumlah 50.000 uang perak. Itu bisa dilihat di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Namun karena banyak orang yang meninggalkan penyembahan berhala, para pengrajin patung Artemis ini membuat kerusuhan karena merasa sangat dirugikan.
Itu bisa dilihat di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-40. Kemudian dari Efesus, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia dan mengunjungi beberapa jemaat yang ada di sana seperti Filipi, Tesalonika, dan juga Berea. Kemudian ke Korintus yang ada di Yunani, dan Paulus tinggal di sana selama 3 bulan, dan ada kemungkinan besar bahwa surat Roma ditulis di sana. Itu bisa dilihat dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian saat perjalanan pulang, Paulus singgah di Troas. Di sana Paulus melakukan mujizat, yaitu membangkitkan seorang muda yang bernama Eutikus yang mati karena jatuh dari jendela tingkat 3 karena menahan ngantuk saat mendengarkan Paulus yang sedang berbicara sangat lama. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-8 sampai 10. Kemudian Paulus lanjut ke kota Miletus, dan di sana Paulus mengumpulkan para penatua di Efesus dan memberikan pesan penting. Pesan pentingnya itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Meskipun banyak orang yang peringatkan dia bahwa di sana dia akan mengalami penderitaan, namun Paulus tetap bersikeras untuk pergi ke Yerusalem dengan mengatakan bahwa dia siap bukan hanya untuk diikat, tetapi juga siap mati untuk nama Tuhan. Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-13. Akhirnya Paulus tiba di Yerusalem dan membawa bantuan-bantuan keuangan dari jemaat-jemaat non-Yahudi dan memberikannya kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Itulah penjelasan saya mengenai perjalanan misi ketiga Paulus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perjalanan misi Paulus yang ketiga yang telah dijelaskan oleh saudari kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan terakhir Rasul Paulus ke Roma sekitar 59 sampai 60 Masehi. Peristiwa yang sangat penting yaitu Paulus ditangkap di Yerusalem dengan kerusuhan dan tuduhan palsu. Setelah menyelesaikan perjalanan misinya yang ketiga, Paulus kembali ke Yerusalem mengikuti nasihat para penatua. Ia melakukan ritual pentahiran di Bait Allah, namun kehadirannya di sana diketahui oleh beberapa orang Yahudi dari provinsi Asia. Mereka segera menuduhnya membawa orang Yunani masuk ke Bait Allah dan menajiskannya. Sebuah pelanggaran serius yang dapat dihukum mati di bawah hukum Yahudi. Kerusuhan besar pun terpecah. Orang-orang Yahudi menghasut massa dan menangkap Paulus. Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-27 ayat yang ke-28. Ya, di sini tuduhan palsu ini mencerminkan permusuhan mendalam terhadap Injil yang inklusif, yang membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Kerusuhan ini begitu hebat sehingga pasukan Romawi harus campur tangan menyelamatkan Paulus dari amukan massa, dan ini awal dari serangkaian penahanan serta persidangan yang akan membawanya ke Roma. Kemudian, setelah penangkapan di Yerusalem, Paulus dipindahkan ke Kaisarea, kota pelabuhan yang juga menjadi pusat pemerintah Romawi di Yudea. Disinilah ia menghadapi serangkaian persidangan di hadapan pejabat Romawi.
Paulus membela diri dengan gigih di hadapan gubernur Felix, lalu kemudian di hadapan gubernur Festus, dan juga di hadapan Raja Agripa beserta Bernike. Dalam setiap persidangan, ia dengan berani menjelaskan imannya kepada Kristus dan menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ketika Festus mengusulkan agar ia diadili kembali di Yerusalem, Paulus menggunakan hak istimewanya sebagai warga negara Romawi dengan menyatakan, aku naik banding kepada Kaisar. Kisah ini bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-11b. Nah, pernyataan ini adalah titik balik penting. Dengan naik banding, Paulus memastikan khususnya akan ditangani di pengadilan tertinggi, yaitu di Roma, menggenapi janji Tuhan kepadanya bahwa ia akan bersaksi tentang Kristus di sana. Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Nah, pada saat badai dan mujizat di laut, perjalanan laut menuju Roma pun dimulai di bawah pengawasan seorang perwira Romawi bernama Julius. Paulus bersama Lukas dan tahanan lainnya memulai pelayaran yang penuh bahaya. Sepanjang perjalanan, terutama ketika mereka berada di dekat Kreta, Paulus telah memperingatkan awak kapal tentang bahayanya yang akan datang. Ia berkata kepada mereka, "Tuan, Tuan, aku melihat bahwa pelayaran kita akan berakhir dengan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Ini kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-10. Nah, di sini peringatan ini tidak dihiraukan. Mereka segera diterjang badai dahsyat yang disebut Euroquilo, yang membuat kapal terombang-ambing tanpa arah selama berhari-hari, membuat semua harapan sirna. Di tengah keputusan yang melanda semua penumpang, Paulus berdiri dan memberikan jaminan keselamatan yang luar biasa. Ia berkata, "Karena itu, tabahkanlah hatimu, hai saudara-saudaraku, sebab aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang telah dikatakan kepadaku." Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-25. Nah, Paulus menyampaikan bahwa seorang malaikat Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan menjanjikan bahwa tidak seorang dari mereka akan binasa, dan bahwa ia sendiri harus menghadap Kaisar. Iman Paulus yang teguh dan keyakinannya pada janji Allah ini menjadi jangkar harapan bagi seluruh 276 orang di kapal. Pada akhirnya, kapal mereka karam di Pulau Malta. Tetapi mujizat terjadi, semua penumpang selamat persis seperti yang dinubuatkan Paulus. Nah, penyembuhan dan pengaruh Injil setelah selamat dari kapal karam, Paulus dan rekan-rekannya terdampar di Pulau Malta. Penduduk lokal menunjukkan keramahan yang luar biasa. Aktivitas saat Paulus membantu mengumpulkan ranting untuk api, seekor ular beludak berbisa keluar karena panas dan menggigit tangannya. Penduduk Malta
mengira ia pasti seorang pembunuh yang sedang menerima keadilan ilahi. Namun, Paulus tidak terluka sedikit pun, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ketiga. Maka setelah Paulus mengumpulkan seikat ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Mujizat ini mengejutkan penduduk dan mengubah pandangan mereka tentang Paulus. Selanjutnya, Paulus menunjukkan kuasa Allah dengan menyembuhkan ayah Publius, gubernur pulau yang sedang sakit demam dan disentri. Pada Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-9 mencatat ia menyembuhkan banyak orang yang sakit di pulau itu. Peristiwa ini membuka pintu bagi pelayanan Paulus di Malta, di mana ia menyembuhkan banyak penduduk pulau lainnya, meninggalkan dampak positif yang besar sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah 3 bulan di Malta, Paulus dan rombongannya menaiki kapal lain dan akhirnya tiba di Puteoli, sebuah pelabuhan di Italia, sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Roma. Mereka disambut oleh saudara-saudari seiman dari Roma yang datang menjemput mereka, menunjukkan adanya komunikasi Kristen yang berkembang di sana. Setibanya di Roma, Paulus tidak dipenjarakan di penjara umum seperti tahanan biasa. Sebaliknya, ia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-16. Nyatakan setibanya Paulus di Roma, Paulus diizinkan tinggal sendiri dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Keadaan ini, meski ia terbelenggu dengan rantai kepada seorang prajurit, ternyata menjadi berkat tersembunyi yang luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul diakhiri dengan catatan yang sangat kuat, namun 2 tahun penuh ia tinggal di rumah sewaannya sendiri itu dan menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan sedikit pun. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31. Nah, di sini menegaskan bahwa meskipun ia seorang tahanan, Paulus memiliki kebebasan untuk menerima pengunjung dan dengan leluasa terus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah serta mengajar tentang Yesus Kristus. Ini berarti ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, termasuk mungkin anggota pengawal kaisar dan warga Roma terkemuka menyebarkan Injil di pusat kekuasaan dunia. Ya, di sini saya memberikan kesimpulan bahwa pengaruh perjalanan Paulus ke Roma, meskipun diawali dengan penangkapan dan serangkaian penderitaan, secara paradoks menjadi puncak dari pelayanannya yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata sebagaimana Allah menggunakan situasi yang paling sulit sekalipun untuk memajukan Injilnya. Selama penahanan,
rumah ini. Demikianlah penjelasan mengenai perjalanan Paulus di Roma.